Kami dari kelompok 5 akan membahas materi bab 1 tentang The Fundamentals of Managerial Economy. Berikut materinya akan kami sampaikan di slide berikutnya. Simak sampai akhir ya teman-teman. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materinya, ada satu motivasi nih untuk teman-teman semua. Seperti Mark Manson pernah berkata, ini adalah komponen kehidupan yang paling sederhana dan mendasar. Perjuangan kita menentukan keberhasilan kita. Manajerial menurut studi adalah tentang bagaimana mengarahkan sumber daya yang langka dengan cara yang paling efisien untuk mencapai tujuan manajerial. Ini adalah disiplin yang sangat luas karena menjelaskan metode yang berguna untuk mengarahkan segala sesuatu mulai dari sumber daya rumah tangga untuk memaksimalkan kesejahteraan rumah tangga hingga sumber daya perusahaan untuk memaksimalkan keuntungan. Kemudian ekonomi manajemen yang efektif. Sifat keputusan manajerial yang sehat bervariasi tergantung pada tujuan yang mendasari manajer. Karena kursus ini dirancang terutama untuk manajer perusahaan, buku ini berfokus pada keputusan manajerial yang berkaitan dengan memaksimalkan keuntungan atau lebih umum nilai perusahaan. Sebelum memulai penggunaan khusus dari ekonomi manajerial ini, kami memberikan gambaran tentang prinsip-prinsip dasar yang terdiri dari manajemen yang efektif. Secara khusus, seorang manajer yang efektif harus mengidentifikasi tujuan dan kendala, mengenali sifat dan pentingnya laba, memahami insentif, memahami pasar, mengenal nilai waktu dari uang, dan menggunakan analisis marginal. Kemudian mengidentifikasi tujuan dan kendala. Langkah pertama dalam membuat keputusan yang baik adalah memiliki tujuan yang terdefinisi dengan baik, karena mencapai tujuan yang berbeda memerlukan keputusan yang berbeda. Jika tujuan Anda adalah untuk memaksimalkan nilai Anda dalam kursus ini, daripada memaksimalkan rata-rata nilai Anda secara keseluruhan, kebiasaan belajar Anda akan berbeda. Demikian pula, jika tujuan bank makanan Anda adalah untuk mendistribusikan makanan kepada orang-orang yang membutuhkan di daerah pedesaan, keputusan dan jaringan distribusi yang optimal akan berbeda dengan yang akan digunakan untuk mendistribusikan makanan kepada penduduk perkotaan yang membutuhkan. Unit yang berbeda dalam suatu perusahaan mungkin diberi tujuan yang berbeda. Mereka yang berada di departemen pemasaran perusahaan mungkin diinstruksikan untuk menggunakan sumber daya mereka untuk memaksimalkan penjualan atau pangsa pasar, sedangkan mereka yang berada di grup keuangan perusahaan mungkin berfokus pada pertumbuhan pendapatan atau strategi pengurangan risiko. Kendala membuat sulit bagi manajer untuk mencapai tujuan seperti memaksimalkan keuntungan atau meningkatkan pangsa pasar. Kendala ini termasuk hal-hal seperti teknologi yang tersedia dan harga input yang digunakan dalam produksi. Tujuan memaksimalkan keuntungan memerlukan manajer untuk memutuskan harga optimal untuk produk yang akan dijual, berapa banyak yang akan diproduksi, teknologi apa yang akan digunakan, berapa banyak setiap input yang akan digunakan, bagaimana bereaksi terhadap keputusan yang diambil oleh pesaing, dan lain sebagainya. D. Kenali sifat dan pentingnya laba. Keuntungan ekonomi versus akuntansi. Laba akuntansi adalah jumlah total uang yang diambil dari penjualan atau pendapatan total atau harga dikalikan kuantitas yang terjual, dikurangi biaya dolar untuk memproduksi barang atau jasa. Laba akuntansi adalah apa yang muncul di laporan laba rugi perusahaan dan biasanya dilaporkan kepada manajer oleh Departemen Akuntansi Perusahaan. Cara yang lebih umum untuk mendefinisikan keuntungan adalah dengan apa yang dilakukan oleh para ekonom disebut sebagai keuntungan ekonomi. Laba ekonomi adalah perbedaan antara total pendapatan dan total biaya peluang untuk memproduksi barang atau jasa perusahaan. Biaya kesempatan untuk menggunakan sumber daya mencakup biaya eksplisit atau akuntansi dari sumber daya dan biaya implisit untuk melepaskan pengguna alternatif terbaik dari sumber daya tersebut. Biaya peluang untuk menghasilkan barang atau jasa umumnya lebih tinggi daripada biaya akuntansi karena mencakup nilai rupiah dari biaya atau biaya eksplisit atau biaya akuntansi dan biaya implisit apapun. Kami menekankan bahwa laba menandakan pemegang sumber daya
kapan harus masuk dan keluar dari industri tertentu. Akibatnya, perubahan laba memberikan insentif kepada pemegang sumber daya untuk mengubah penggunaan sumber daya mereka. Di dalam perusahaan, insentif mempengaruhi bagaimana sumber daya digunakan dan bagaimana pekerja keras bekerja. Langkah pertama yang membangun insentif di dalam perusahaan adalah membedakan antara dunia atau tempat bisnis sebagaimana adanya dan seperti apa yang Anda inginkan. Banyak profesional dan pemilik perusahaan kecil mengalami kesulitan karena mereka tidak sepenuhnya memahami pentingnya peran insentif dalam memandu keputusan orang lain. Insentif memberikan dalam bentuk bonus dengan mekanisme yang dijelaskan yang diperoleh mulai dari CEO hingga manajemen yang paling bawah. Beberapa individu mendapatkan insentif berdasarkan pendapatan yang dihasilkan untuk pemilik perusahaan sehingga tenaga penjualan. Jika perusahaan yang dilakukan sedikit, maka insentif yang didapat sedikit, dan sebaliknya jika usaha yang dilakukan besar sehingga diperoleh insentif yang tinggi. Kemudian selanjutnya yaitu memahami pasar. Dalam mempelajari ekonomi mikro pada umumnya dan ekonomi manajerial pada khususnya, penting untuk diingat bahwa ada dua sisi dari setiap transaksi di pasar, yaitu untuk setiap pembeli barang ada penjualan sesuai, hasil akhir dari proses pasar kemudian bergantung pada kekuatan relatif pembeli dan penjual di pasar. Kekuatan atau posisi tawar, konsumen dan produsen di pasar dibatasi oleh 3 sumber persaingan yang ada dalam transaksi ekonomi, yaitu yang pertama, persaingan konsumen dengan produsen, kedua, persaingan konsumen dengan konsumen, ketiga, persaingan produsen dengan produsen. Kemudian selanjutnya yaitu mengenali nilai waktu dari uang. Nilai sekarang atau PV dari jumlah yang diterima di masa depan adalah jumlah yang harus diinvestasikan hari ini dengan tingkat bunga yang berlaku untuk menghasilkan nilai masa depan yang diberikan. Yang dimana di sini ada contoh, jika Anda bisa menginvestasikan 1 euro hari ini dengan tingkat bunga 10% yang dijamin, 1 tahun lagi 1 euro akan bernilai 1 euro ditambah 0,1 dikali 1 euro sama dengan 1 euro 10 sen. Dengan kata lain, selama 1 tahun 1 euro Anda akan mendapatkan bunga sebesar 0,10 euro. Lalu, rumus yang lebih umum adalah ada pada persamaan 1 strip 1 yang dimana PV sama dengan FV dibagi 1 plus I pangkat N, yang dimana di sini menghasilkan 50 euro 83 sen. Secara esensial berarti jika Anda berinvestasi 50 euro 83 sen hari ini dengan tingkat bunga 7%, dalam 10 tahun investasi Anda akan bernilai 100 euro. Perhatikan bahwa tingkat bunga muncul di denominasi dari persamaan 1 strip 1. Ini berarti semakin tinggi tingkat bunga, semakin rendah nilai sekarang dari jumlah di masa depan, dan sebaliknya. Nilai sekarang dari pembayaran di masa depan mencerminkan perbedaan antara nilai di masa depan atau FV dan biaya kesempatan menunggu atau OCW bagi PV sama dengan FV kurang OCW. Secara intuitif, semakin tinggi tingkat bunga, semakin tinggi biaya kesempatan menunggu untuk menerima jumlah di masa depan, dan dengan demikian semakin rendah nilai sekarang dari jumlah di masa depan. Misalnya, jika tingkat bunga adalah 0, biaya kesempatan menunggu adalah 0, dan nilai sekarang dan nilai di masa depan sama. Ini konsisten dengan persamaan 1 strip 1, karena PV sama dengan FV ketika tingkat bunga adalah 0. Ide dasar dari nilai sekarang dari jumlah di masa depan dapat diperluas ke serangkaian pembayaran di masa depan. Misalnya, jika Anda dijanjikan FV1 1 tahun di masa depan, FV2 2 tahun di masa depan, dan seterusnya selama N tahun, maka nilai sekarang dari jumlah di pembayaran di masa depan ini adalah rumusnya sebagai berikut. Teman-teman bisa lihat sendiri pada slide berikut ini. Dengan mengetahui nilai sekarang dari arus pendapatan dihasil dari suatu proyek, seseorang dapat dengan mudah menghitung nilai sekarang bersih dari proyek tersebut. Nilai sekarang bersih atau NPV dari suatu proyek adalah nilai sekarang atau PV dari arus pendapatan yang dihasilkan oleh proyek dikurangi dengan biaya saat ini atau C0 dari proyek. NPV sama dengan PV dikurang C0. Jika nilai sekarang bersih dari suatu proyek positif, maka proyek tersebut menguntungkan karena nilai sekarang dari pendapatan dari proyek tersebut melebihi biaya saat ini dari proyek tersebut. Sebaliknya, seorang manajer harus menolak proyek yang memiliki nilai sekarang bersih negatif karena biaya dari proyek tersebut melebihi nilai sekarang dari arus pendapatan yang dihasilkan oleh proyek tersebut.
Rumus nilai sekarang bersih, anggaplah bahwa dengan mengeluarkan $0 untuk suatu proyek hari ini, sebuah perusahaan akan menghasilkan pendapatan EPI 1 tahun di masa depan, EPI 2 tahun di masa depan, dan seterusnya selama N tahun. Jika tingkat bunga adalah I, maka nilai sekarang bersih dari proyek adalah sebagai berikut. Rumusnya teman-teman bisa lihat sendiri, ada pada slide berikut ini. Contoh soal 1 yang pertama, seorang manajer dari produk otomatis sedang mempertimbangkan pembelian mesin baru yang akan dibiayai €300.000 dan memiliki umur pakai selama 5 tahun. Mesin tersebut akan memberikan pengurangan biaya pada akhir tahun pada produk otomatis sebesar €50.000 pada tahun pertama, €60.000 pada tahun kedua, €75 pada tahun ketiga, dan €90.000 pada tahun keempat dan 5. Berapa nilai sekarang dari penghematan biaya mesin jika tingkat bunga adalah 8%? Haruskah manajer membeli mesin tersebut? Jawaban, dengan mengeluarkan €300.000 hari ini untuk mesin baru, perusahaan akan mengurangi biaya sebesar €365.000 selama 5 tahun, namun nilai sekarang dari penghematan biaya hanya sebesar PV sama dengan €50.000 per 1,08 tambah €60.000 per 1,08 pangkat 2 tambah €75.000 per 1,8 pangkat 3 tambah €90.000 per 1,8 pangkat 4 tambah €90.000 per 1,8 pangkat 5 sama dengan €284.679. Akibatnya nilai sekarang bersih dari mesin baru adalah NPV sama dengan PV kurang C0 sama dengan €284.679 kurang €300.000 sama dengan minus €15.321. Karena nilai sekarang bersih dari mesin tersebut negatif, maka manajer sebaiknya tidak membeli mesin tersebut. Dengan kata lain, manajer dapat menghasilkan lebih banyak dengan berinvestasi €300.000 pada tingkat bunga 8% daripada mengeluarkan uang untuk teknologi yang dapat menghemat biaya. Kemudian selanjutnya, memaksimalkan keuntungan. Misalkan laba saat ini dari perusahaan adalah P0 dan laba ini belum dibayarkan kepada pemegang saham sebagai dividen. Bayangkan bahwa laba ini diharapkan tumbuh pada tingkat konstan G% setiap tahun dan bahwa pertumbuhan laba lebih rendah dari tingkat bunga G kurang dari I. Dalam hal ini, laba 1 tahun dari sekarang akan menjadi 1 plus G P0, laba 2 tahun dari sekarang akan menjadi 1 plus G pangkat 2 P0, dan seterusnya. Yang dimana di sini ada rumusnya, teman-teman bisa lihat sendiri pada slide ini. Untuk tingkat bunga dan tingkat pertumbuhan perusahaan yang diberikan, dapat disimpulkan bahwa memaksimalkan nilai perusahaan dalam jangka panjang sama dengan memaksimalkan laba saat ini atau jangka pendek perusahaan sebesar P0. Anda mungkin bertanya-tanya bagaimana rumus ini berubah jika laba saat ini sudah dibayarkan sebagai dividen. Dalam hal ini, nilai sekarang dari perusahaan adalah nilai sekarang dari laba di masa depan, karena laba saat ini sudah dibayarkan. Nilai perusahaan setelah laba saat ini dibayarkan sebagai dividen yang disebut tanggal X dividen dapat diperoleh dengan hanya mengurangi P0 dari persamaan di bawah ini, yaitu yang dimana rumusnya adalah PV X dividend form sama dengan PV form kurang P0. Ini dapat disederhanakan menjadi rumus berikut. Teman-teman bisa melihat sendiri pada slide di sini. Kemudian selanjutnya, contoh soal 1 strip 2. Anggaplah tingkat suku bunga sebesar 10% dan perusahaan diharapkan tumbuh sebesar 5% dalam waktu yang dapat diprediksi. Laba saat ini dari perusahaan adalah €100 juta. A. Berapa nilai perusahaan? Nilai sekarang dari pendapatan saat ini dan di masa depan. B. Berapa nilai perusahaan segera setelah membayar dividen sebesar laba saat ini? Jawaban yang A. Nilai perusahaan adalah yang dimana PV form sama dengan P0 dikali 1 tambah G per 1 tambah I plus P0 dikali 1 tambah G pangkat 2 per 1 tambah I pangkat 2 ditambah P0 dikali 1 tambah G pangkat 3 per 1 tambah I pangkat 3 ditambah dan seterusnya sama dengan P0 dikali 1 tambah I per I kurang G sama dengan yang di sini P0-nya adalah €100 dikali 1 tambah 1 per 1 kurang 0,5 sama dengan
100 euro dikali 22 sama dengan 2,200 euro million. Yang B, nilai perusahaan pada tanggal X dividen adalah jumlah tersebut 2,200 juta euro dikurangi laba saat ini yang dibayarkan sebagai dividen 100 juta euro atau 2,100 juta euro. Sebagai alternatif, ini dapat dihitung sebagai berikut. PV X dividend firm sama dengan P0 dikali 1 tambah G per I kurang G sama dengan 100 euro dikali 1 plus 0,5 per 1 kurang 0,5 sama dengan 100 euro dikali 21 sama dengan 2,100 euro million. Contoh soal 1 yang ketiga. Sebuah perusahaan teknik baru-baru ini melakukan studi untuk menentukan struktur manfaat dan biayanya. Hasil dari studi tersebut adalah sebagai berikut. B, untuk persamaan Y sama dengan 300Y kurang 6Y kuadrat. C, Y sama dengan 4Y kuadrat, sehingga MB sama dengan 300 kurang 12Y, dan MC sama dengan 8Y. Manajer telah meminta untuk menentukan tingkat manfaat bersih maksimum dan tingkat Y yang akan menghasilkan hasil tersebut. Jawaban, menyimbangkan MB dan MC menghasilkan 300 kurang 12Y sama dengan 8Y. Menyelesaikan persamaan ini untuk Y mengungkapkan bahwa tingkat Y yang optimal adalah Y sama dengan 15. Memasukkan Y sama dengan 15 ke dalam hubungan manfaat bersih menghasilkan tingkat manfaat bersih maksimum. NB sama dengan 300 dalam kurung 15 kurang 6 dalam kurung 15 pangkat 2 kurang 4 dalam kurung 15 pangkat 2 sama dengan 2250. Sekian dari kami, kiranya apa yang kami sampaikan tadi dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Kami bertiga pamit undur diri dan terima kasih.